Seluruh penjuru dunia sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir. Meski rasanya semua sedang dalam serba kesulitan, tapi satu yang tak boleh ikut padam, yakni pendidikan. Jika seseorang percaya apa yang dimulai dengan kebaikan, maka akan berbuah dengan kebaikan pula. Dengan berdoa, kita yakin ada Tuhan yang akan membantu dan melindungi hamba-Nya. Fajar menyingsing di Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu. Bagi Saharia, ini tanda untuk memberikan ilmu bagi anak didiknya di kelompok pembelajaran jenjang sekolah dasar. Namun, tugas sebagai ibu rumah tangga tak diabaikan. Ia terlebih dahulu mempersiapkan segala kebutuhan keluarga sebelum berangkat bekerja. Selain urusan mengajar, saya memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sehingga butuh waktu lebih cepat untuk menyiapkan sarapan, sehingga tidak terlambat pergi mengajar dari rumah ke rumah. Beranjak dari rumah dengan restu anak-anaknya, Saharia menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor miliknya, menyusuri jalan untuk mengajar. Hampir setiap hari aktivitas ini dijalaninya. Tujuannya mulia, agar generasi penerus di dusun yang jauh dari keramaian kota ini mendapatkan pendidikan yang layak. Minimnya sarana berupa jalanan yang kurang terawat membuatnya rela jika pakaiannya sedikit lusuh karena percikan lumpur yang ada di jalanan. Terlebih lagi jika musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saharia merupakan satu dari 11 orang tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Biai. Mereka bertanggung jawab mendidik para siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Pada masa pandemi COVID-19, aktivitas pembelajaran di sekolah dirubah sedemikian rupa menjadi sistem belajar dari rumah. Atas kesepakatan wali murid, siswa tetap belajar didampingi guru dalam satu kelompok belajar. Lokasinya berada di salah satu rumah siswa yang terdekat dengan siswa lainnya. 5 siswa saja setiap kelompok. Saharia dan guru lainnya secara bergantian memberi pelajaran. Dalam kondisi masa pandemi, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya. Namun demikian, peserta didik harus terus tetap mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Tak lupa pula kami sebagai guru mengingatkan kepada anak didik agar dalam pembelajaran tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak antara siswa dan selalu memakai masker.
Kita tengok di kelompok pembelajaran lainnya. Adalah Nur Hayati, sosok pendidik yang sudah tidak muda lagi. Pengabdiannya sebagai guru sejak tahun 1983. Baginya tentu tak mudah memberikan metode belajar pada siswa kelas 1. Apalagi di era adaptasi kebiasaan baru ini. Kendala akan selalu ada, berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Seperti halnya sebagian siswa yang belum merata menguasai bacaan ataupun pengenalan huruf. Butuh kesabaran bagi Nur Hayati untuk memberikan polesan pendidikan terhadap siswa dengan berbagai macam karakter. Dalam menghadapi siswa kelas 1 dibutuhkan kesabaran karena mereka ini dalam tahap pengenalan, baik dalam belajar menulis, membaca, dan berhitung. Jadi sebagai guru saja selalu mengarahkan tanpa adanya tekanan agar mereka dapat menerima dengan cepat dalam menghadapi pembelajaran. Apalagi dalam masa pandemi, anak didik sangat terbatas dengan pembelajarannya. Untuk itu, selain pembelajaran dari guru, diharapkan orang tua siswa dapat mendampingi anaknya setelah menerima pembelajaran dari guru. Untuk menunjang juga kegiatan-kegiatan guru dan siswa, tentu banyak hal-hal yang telah kami benahi untuk menunjang proses pembelajaran dari rumah ke rumah, seperti pengadaan ATK, pengadaan alat tulis seperti papan tulis kecil. Itu harus kami adakan kembali di kelompok-kelompok belajar yang telah dilaksanakan di rumah siswa atau di rumah-rumah guru. Nah itu. Kemudian juga selain daripada itu, dana BOS juga ini kita peruntukkan untuk pemberian transport. Kita berikan kepada guru yang melakukan pembelajaran yang selalu mengunjungi siswa. Sehat semua? Sehat. Jadi Pak Guru ulangi lagi ya. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula. Pepatah ini sangat pas bagi siapa saja yang selalu menjaga kesehatan tubuhnya, apalagi di masa pandemi. Salah satu contoh yang diterapkan oleh Rian selaku guru olahraga beserta para siswanya. Mereka melakukan kegiatan olahraga 4 kali dalam sepekan. Dimulai pagi hari dari jam 7.30 hingga pukul 8.30 di lapangan Desa Lilimori. Tujuannya agar dapat menghasilkan imunitas tubuh yang sehat, serta selalu menerapkan kebiasaan hidup sehat. Proses belajar mengajar ini, kami selaku tenaga pendidik SD BIAI membagi kelompok. Di dua kelompok itu dibagi dengan jumlah siswa. Untuk proses belajar mengajar itu berlangsung selama 4 hari, khususnya untuk mata pelajaran Penjas. Saya selaku guru mata pelajaran Penjas, saya membawakan materi. Selesai materi satu bab, saya langsung adakan praktek. Di mana kalau mata pelajaran olahraga, teori sesuai dengan prakteknya. Jadi di masa pandemik ini saya melakukan aktivitas praktek di pagi hari di lapangan agar stamina, kebugaran tubuh anak-anak bisa terjaga.
Meski di tengah pandemi COVID-19, pihak sekolah terus melaksanakan penataan dan pembenahan penunjang sarana kegiatan belajar di lingkungan sekolah. Selain itu, sebagai kepala sekolah juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat untuk membangun sekolah ini menjadi lebih baik. Jadi selama masa pandemi, siswa belajar di rumah, kita juga melaksanakan kegiatan pembangunan di sekolah. Antara lain, dana DAK yang sudah kami laksanakan pada tahun ini adalah pertama itu ada kegiatan rehabilitasi ruang perpustakaan, kemudian ada rehabilitasi dan pembangunan RKB khusus di TK Satap juga, kemudian ada pembangunan dan rehab untuk toilet, kemudian ada pembangunan area bermain atau taman bermain yang akan dikhususkan untuk siswa. Jadi tujuan utama daripada peningkatan sarana dan prasarana ini adalah tentu bagaimana agar orang tua siswa yang senantiasa melakukan atau menyekolahkan anaknya di SDN Biai ini lebih termotivasi, lebih bersemangat lagi untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri Biai. Sehingga dalam kurun waktu 2020 ini, dalam tahun ini selama masa pandemi, tentu kita masih terfokus pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Kami juga mendapat bantuan dalam bentuk media pendidikan atau alat peraga yang bersumber dari APBN atau masih bersumber juga dari dana DAK. Itu antara lain ada kami menerima bantuan alat kesenian, alat peraga media pembelajaran lainnya, yang terutama itu adalah TIK atau komputer PC, itu kurang lebih 28 unit. Ini bantuan ini akan kami gunakan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya kegiatan muatan lokal yang akan kami laksanakan di tahun ajaran nanti. Kemudian kami juga menjelaskan sedikit tentang penggunaan dana operasional sekolah. Kemana kita menggunakan dana operasional sekolah selama masa pandemi ini? Tentu sesuai dengan Juknis, bahwa penggunaan dana BOS itu selama masa pandemi ini dibelanjakan untuk seperti masker, kami gunakan belanja masker, gunakan untuk belanja hand sanitizer, pengatur suhu. Itu semua digunakan bersumber dari anggaran dana operasional sekolah. Membangun generasi muda melalui pendidikan adalah hal yang utama bagi seorang guru untuk kemajuan bangsa. Di masa pandemi seperti saat ini, inovasi dan kepatuhan menjalani protokol kesehatan adalah esensi dalam mewujudkan cita-cita anak bangsa.